Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana di dalam Al-Quran Allah mengatakan, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, bahwa kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Maka dari itu kita selaku umat muslim beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang hari ini kita melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat kedua di dalam Al-Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kali ini khatib ingin menyampaikan judul khutbah Jumat kali ini, yaitu motivasi kehidupan dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini di tahun 2025 kita memasuki tahun baru, awal kehidupan kita yang baru, di mana tahun-tahun ini kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bulan-bulan ini, awal bulan ini kita bisa meraih semangat motivasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dialah orang-orang yang beruntung. Beruntung dalam segi apa? Beruntung dalam segi ibadah, kita lebih baik. Beruntung memperbaiki diri kita. Tahun kemarin kita jauh daripada masjid. Tahun sekarang alhamdulillah sudah sering ke masjid. Itu termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita dekat kepada Allah. Dengan sebab kita sering ke masjid, kita sering ibadah. Dengan sering ke masjid, kita sering mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Yang mudah-mudahan tahun ini kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan, motivasi kehidupan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam hadis yang kedua sebaliknya, orang-orang yang tidak beruntung. Siapa orang-orang yang tidak beruntung itu? Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man kana yawmuhu syarrun min amsihi fahuwa khasirun. Siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada hari-hari yang
dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Siapa orang-orang yang merugi itu? Yaitu orang-orang yang jauh daripada ulama, jauh daripada masjid, jauh daripada orang-orang yang soleh. Kenapa? Sebab saya taruh di situ orang-orang soleh, orang-orang ulama, para ulama. Sebab orang yang mendekatkan diri kepada Allah yaitu orang soleh, orang ulama, para ulama. Kalau kita jauh dari ulama, kalau kita jauh daripada orang-orang soleh, maka kita jauh juga daripada ilmu agama. Kalau sudah jauh daripada ilmu agama, kita bagaimana ibadah kepada Allah? Yang kedua, orang yang merugi itu orang yang jauh daripada masjid. Rumah dekat masjid, tidak pernah menuju ke masjid, melaksanakan ibadah di masjid. Malah orang-orang yang jauh dari masjid, orang yang menjalankan ibadah, jalan dari rumah ke masjid, baik itu naik sepeda, mau naik motor, jauh padahal tapi hatinya dekat ke masjid. Tuh orang-orang yang beruntung. Tapi orang yang rugi itu sebaliknya. Hari ini lebih buruk daripada hari-hari yang kemarin. Apa yang diharapkan? Hanya dunia, perkara-perkara dunia yang dikejar. Tapi perkara akhirat dia tidak kejar, malah dia jauhkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saya teringat dengan hadis, dengan makalah salah satu ulama yang mengatakan ada 4 golongan manusia yang menghendaki kehidupannya. Yang pertama, golongan yang pertama, sa'idun fid dunya wasatiyun fil akhirah. Ada satu golongan rombongan manusia, segolongan manusia yang menghendaki kehidupan dunianya, bahagia di dunia tapi tidak bahagia di akhirat. Yang pertama, sa'idun fid dunya wasatiyun fil akhirah. Bahagia di dunia tapi dia tidak bahagia di akhirat. Siapa dia? Dia adalah orang-orang yang berburu kepada dunia. Kalau saya masih susah, tidak akan saya melaksanakan ibadah. Tapi kalau saya sudah kaya raya, sudah banyak uang, banyak harta, baru saya melaksanakan ibadah. Itu manusia, golongan manusia yang menghendaki kehidupan dunianya, kebahagiaan dunianya, tapi tidak mementingkan kebahagiaan akhirat. Ada seperti itu manusia. Tapi kata ulama yang kedua, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Segolongan manusia ada yang menghendaki bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Siapa dia? Dia adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Bagaimana caranya kita bahagia dunia dan akhirat? Kita boleh mengejar dunia sebanyak-banyaknya, harta kita kumpulin, beberapa banyak harta yang kita kumpulin, tapi untuk kepentingan akhirat. Bagaimana caranya? Ketika kita banyak uang, banyak harta, sebagian harta kita limpahkan ke masjid. Itu bentuk salah satu untuk mementingkan kita di akhirat. Kalau mementingkan akhirat, orang akan bahagia di akhirat, bahagia di dunia. Tapi kalau orang yang mementingkan dunia, belum tentu bahagia di akhirat. Kenapa? Karena dia hanya mengejar dunia. Padahal Allah sudah singgung di dalam surah At-Takasur. Apa yang bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hai sekalian manusia, bermegah-megahlah kamu di dunia. Di dunia ini aku sudah kasih nikmat yang banyak, begitu banyak. Dari mulai kesehatan, dari mulai panjang umur, harta, benda, anak,
istri semua saya kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bermegah-megah itu hanya sebatas di dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang lahat, sampai kamu masuk ke liang kubur, baru kamu sadar bahwa kehidupan dunia menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan nikmat Allah, dunianya kan nikmat Allah. Ketika kamu sudah wafat, ketika kamu sudah sampai di liang lahat, baru kamu sadar bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih penting daripada kehidupan dunia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itu kata ulama yang kedua. Ada segolongan manusia yang ketiga, apa? Satiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan manusia yang ketiga ini, dia tidak bahagia di dunia, tapi dia bahagia di akhirat. Kehidupan di dunianya biasa-biasa aja, harta tidak punya, rumah biasa saja, tapi ibadahnya tekun kepada Allah, sujudnya sering, tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya, berbuat baik kepada sesama, kepada tetangga. Tapi dia nanti di akhirat akan menjadi raja, akan menjadi kaya raya, akan menjadi orang-orang yang terpandang di akhirat. Warga akhirat mementingkan dia, menyanjung-nyanjung dia nanti di akhirat. Ketika kita ibadah di dunia, kita susah di dunia, tapi ibadahnya rajin, maka akan bahagia di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka golongan manusia yang tiga, kata ulama, dan ada golongan manusia yang keempat, yaitu siapa? Satiyun fid dunya wa satiyun fil akhirah. Rugi di dunia, susah di dunia, dan susah juga di akhirat. Siapa dia? Dia adalah orang yang tidak mau ibadah kepada Allah. Sudah susah di dunia, sudah susah harta, sudah susah semua segala-galanya di dunia, dan susah juga di akhirat. Ini golongan manusia yang keempat, kita jauhkan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata manusia yang golongan yang keempat ini, hai manusia, aku berikan nikmat yang sebanyak-banyaknya kepada kamu, tapi kamu tidak bersyukur. Ingat, azabku akan pedih. Kata Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku akan pedih kalau kamu tidak bersyukur. Dikasih kesehatan tidak bersyukur, dikasih harta yang banyak tidak bersyukur. Yang mementingkan hanya dunia, dunia dan dunia tadi, tapi tidak mementingkan akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Kata Allah di dalam Al-Quran apa? Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hai sekalian manusia, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan tambahkan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi. Tapi sebaliknya, orang yang tidak bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid. Ingat, azabku akan pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan banyak manfaatnya, banyak hikmahnya buat saya pribadi dan umumnya, buat jamaah Jumat yang pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.